sambut beliau. Mari bersama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Sheila. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya kepada peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya ya, biar nanti bisa diambil gambar pada saat penyampaian materi. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang saya cintai, Ketua HMC dan pengurusnya yang saya hormati. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Kegiatan HMC hari ini cukup baik untuk mengikuti meskipun di masa pandemi masih bisa mengikuti, masih bisa menyelenggarakan diskusi meskipun online. Teman-teman tetap semangat, jangan kendor. Sekarang sudah libur ya, kampus. Alhamdulillah sudah. Gimana nilainya, memuaskan atau tidak? Alhamdulillah, perlu disyukuri. Ya. Teman-teman sudah tahu pagi ini kita mau diskusi tentang apa? Gimana teman-teman? Insya Allah tahu ya. Ayo, Ya, insya Allah. Iya, silahkan dijawab teman-teman. monggo dijawab. Temanya apa pagi ini? Memahami tipe orang introvert, extrovert, dan ambis. Yang lain. Memahami tipe-tipe orang introvert, extrovert, dan ambivert. Oke. Kira-kira teman-teman, karena ini modelnya diskusi ya, kita diskusi saja. Saya kenapa nggak menampilkan PPT? Memang sengaja karena temanya itu diskusi, bukan seminar nasional hanya mendengarkan dan saya yang presentasi, tapi kita diskusi bersama, belajar bersama, sama-sama masih belajar, seperti itu ya teman-teman. Siap Mbak. Ya, Mbak. Teman-teman bisa disimak dan Iya, Kak. diskusi dengan lancar. Ya. Ada yang bisa memaparkan tentang apa itu ekstrovert, apa itu introvert, apa itu ambivert, silahkan teman-teman. Jangan diam saja, kalau diam berarti tidak menghargai diskusi ini, seperti itu. Ya, monggo teman-teman yang mengetahui apa itu introvert, apa itu extrovert dan ambivert bisa menyuarakan ya suaranya supaya kami bisa juga terdengar. Kalau bisa pendapatnya itu menurut teori siapa seperti itu ya, jangan hanya ngarang. Ya, boleh sambil on Harus kamera ya teman-teman. ada referensinya. Ya, betul Mbak. Monggo kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab. Jika memiliki teori dari siapa-siapa bisa disampaikan atas pengetahuan yang telah didapatkan. Bisa kita kupas tuntas bersama-sama di sini tentunya. Ada yang tahu terkait pengertiannya terlebih dahulu? Monggo. Halo teman-teman semuanya.
Monggo teman-teman bisa memaparkan. Kalau saya Heeh, heeh. Lakukan. Ya, Mbak Afifah. Monggo, saya monggo. taunya introvert sama ekstrovert doang. Monggo. Iya, monggo nggak apa-apa. Iya, monggo nggak apa-apa. Kalau introvert itu yang sepengetahuan saya bilangnya bekerja sendiri. Terus kalau yang ekstrovert dia lebih terbuka bersama orang-orang. Benar, monggo yang lain. Ini pada tidur atau gimana ya? Kok nggak pada bersuara, teman-teman? Ya, saya menjawab ya, Mbak. Oh, monggo. Oke, ini dari pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung pada tahun 1960-an. Dia menyebutkan bahwa secara garis besar kepribadian manusia dibagi dua, yaitu introvert dan extrovert. Introvert itu orang-orang yang digambarkan selalu lebih pemalu dan pendiam dibandingkan dengan kepribadian extrovert. Ya, padahal hal tersebut itu tepat. Seorang introvert dan extrovert tidak benar-benar 100% memiliki kepribadian yang telah saya sebutkan tadi. Bahkan ada ya orang yang diidentifikasikan oleh keduanya, bisa introvert maupun extrovert. Itu nanti yang kita kenal sebagai ambivert. Jadi lebih luasnya mungkin teman-teman bisa menjawab ya tadi secara garis besar saja menurut psikolog Carl Jung pada 1960. Oke, seperti itu Mbak kurang lebihnya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Benar apa yang dikatakan teman kita tadi, bahwa kepribadian itu ada dua. Yang ditemukan oleh pertama kali, bukan ditemukan, yang diteliti pertama kali oleh psikolog bernama Carl Jung. Beliau mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu aslinya ada dua. Dan ketambahan lagi, campuran antara ekstrovert dan introvert itu dikatakan ambivert. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa ekstrovert itu apa? Bedanya dengan introvert itu apa? Seperti itu. Nah, ekstrovert itu orang yang dikatakan grafia, sosialnya tinggi, terus banyak teman, berpikir secara objektif. Apakah hanya seperti itu orang ekstrovert itu? Sedangkan orang introvert itu lebih memiliki teman sedikit. Dia berpikir secara subjektif, pendiam. Zaman-zaman sekarang mengenali orang yang subjektif maupun objektif itu beda tipis gitu loh. Karena apa? Kita mau baikan dengan orang, mau gerapiak dengan orang, mau terbuka dengan orang. Oh iya, apakah orang itu nanti beranggapan bahwa kita baik atau enggak? Sekarang kan zaman-zaman yang gimana ya, ketika kita nanti mau baikan sama orang, mau terbuka sama orang itu menganggap bahwa oh orang ini terlalu apa ya, terlalu pede gini. Tapi sifat orang yang mempunyai sifat ekstrovert itu memang dia tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tidak akan berpikir bahwa aku nanti dikatain orang ini sok tahu, orang sok-sokan gitu, tidak memikirkan hal-hal seperti itu kayak gitu loh, tidak memikirkan hasil akhirnya. Akan tetapi kepribadiannya secara terbuka, secara
secara objektif ya benar-benar dia itu pure tidak akan apa ya namanya, tidak akan mengenali hasil akhirnya, nanti dia dikatakan sok-sokan dan lain-lain sebagainya, orangnya yang barbar gitu kan. Tetapi orang seperti itu bisa dikatakan berbahaya, bisa dikatakan tidak. Tapi baiknya orang ekstrovert itu sosialnya bagus, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang. Memang benar banyak orang-orang yang menjadi sekarang kan mainnya di media sosial. Banyak melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Itu mesti kebanyakan orang-orang yang pede banget. Pede banget itu termasuk orang yang ekstrovert gitu. Nah, dengan melalui media seperti itu, kita tidak bisa menjudge bahwa lakukan ketika melalui media. Bisa jadi orang-orang introvert itu yang malu dengan lingkungan sekitar, malu dengan dia mengekspresikan gayanya secara langsung, dia bisa melewati media-media sosial yang dia punya. Tetapi jarang dilakukan. Nah, sampai sini teman-teman, kira-kira gimana? Bahwa bisa menilai dirinya enggak? Saya ini orang ekstrovert, saya ini orang introvert. Adakah yang seperti itu? Ada. Nah, kenapa jenengan bilang ada? Ya, Penyebabnya apa ketika jenengan bilang ada? Monggo yang lain. Mbak Ikrimah gimana? Karena kita merasakan dan Mbak Anggi bisa untuk on kameranya. Merasakan bahwa ketika kita di luar banyak teman, kita saling sapa, kita sering-sering apa ya, mempunyai link sana sini, atau seperti itu, atau gimana teman-teman? iya Mbak Sela seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ekstrovert seperti itu bagus. Tetapi bagi panjenengan itu biasanya memikirkan nggak hasil akhirnya? Saya terlalu bagus dengan orang ini, saya terlalu baik dengan orang ini. Kira-kira gimana ya orang seperti itu menganggap saya, bahwa saya kok terlalu ramah gini-gini. Kadang-kadang jenengan merasakan nggak hal seperti itu? Iya Mbak, sangat merasakan. Soalnya biasanya kalau kita itu terlalu SKSD kayak banyak bicara itu Ya. mikirnya itu gimana ya? Anak ini seperti ini, gini kayak gitu loh Mbak. Iya, memang orang introvert itu tidak memikirkan. Kadang ya berapa persen lah dia memikirkan, tapi kadang itu enggak. Sepertinya ketika di jalan, orang ekstrovert kan kalau teman-temannya halo dan lain-lain sebagainya, say hello lah, gini. Itu membuat orang banyak teman, membuat orang cepat kenal, seperti itu. Nah, beda lagi dengan orang introvert. Orang introvert pun tidak bisa disalahkan, karena itu memang sudah bawaan. Mungkin karena dulunya dia waktu kecil sukanya tidak banyak teman, terus sukanya sering sendiri gitu kan, dari pengaruh dulunya. Jadi tidak bisa dipatokan, tidak bisa jadi patokan teman ini, anak ini
dari lahir wajahnya seperti ini, gini itu nggak bisa dibuat patokan gitu loh. Kepribadian itu bisa didasari waktu dia apa ya, awal mula dia bersosialisasi, mulai kecil dia dengan lingkungannya seperti apa. Nah, kalau orang-orang memikirnya secara subjektif, dia itu pelan tapi pasti, tidak banyak teman, dia itu sedikit teman tetapi teman-temannya itu awet semua gitu loh. Tidak gampang gonta-ganti teman. Karena biasanya orang ekstrovert itu kan omongannya keras, omongannya itu suka celemang-celemong dan lain-lain, itu bisa membuat sakit hati orang. Sedangkan orang introvert itu kan kalau bicara di hati-hati pol, tidak menyakiti orang. Harusnya saya berkata seperti ini, itu benar-benar difikir orang introvert. Introvert itu seperti itu, tidak akan celemang-celemong ketika berbicara. Nah, selain itu, dia itu penurut, pesimis, penat itu memang benar. Karena soalnya merasa dirinya itu, walah kok saya seperti ini ya, walah kok saya seperti ini ya, seperti itu. Tidak bisa memikir secara objektif tadi gitu. Mau teman-teman, barangkali ada yang menambahkan atau menanyakan gimana? Kita diskusi loh ini, bukan saya yang presentasi. Kan kepada teman-teman jika ingin menambahkan atau ingin ada yang ditanyakan terkait hal-hal yang telah disampaikan, bisa disampaikan secara langsung. Monggo teman-teman. Izin bertanya, Mbak. Monggo. Antara ekstrovert dan introvert itu kira-kira itu suatu keadaan kepribadian seseorang yang dibawakan sejak lahir atau dibentuk? Sejak lahir tidak bisa dikatakan orang ini introvert, orang ini ekstrovert. Terbentuknya itu pada lingkungan awal. Ketika kecil, kita diletakkan di mana lingkungan itu, seperti itu loh. Oh, jadi ekstrovert dan introvert itu dibentuk ya dari sejak kecil oleh orang tua dan lingkungannya. Oleh orang tua dan lingkungan, dan juga edukasi orang tua ke kita. Bagaimana orang tua itu mengajari kita dari awal, misal nih, anak kecil berusia 5 tahun lah, TK paling enggak. Dia punya masalah dengan temannya. Dia itu tidak bawa buku gambar waktu di sekolah. Nah, gurunya harus memaksa dia punya buku gambar saat itu untuk menggambar. Orang tuanya biasanya kan TK ada yang diantarkan orang tuanya, ada yang enggak gitu kan. Nah, orang yang tidak diantarkan oleh orang tuanya ini, dia akan membentuk lingkungan sendiri. Bagaimana dia mengatasi masalahnya seperti itu. Misal masalahnya itu diatasi sendiri. Anak itu akan memikir, gimana sih caranya saya bisa mendapatkan buku gambar ini, saya minta teman atau saya minta bu guru gitu loh. Itu akan terbentuk mulai dari awal. Kalau orang yang didampingi oleh orang tuanya, maka itu bisa kemungkinan dua kepribadian. Bisa karena bisa dimintakan oleh orang tuanya, atau memang karena orang tuanya malu, itu bisa mempunyai dua kepribadian gitu, orang yang didampingi orang tuanya. Tetapi kalau anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya, maka otak mereka untuk berpikir akan berkembang gitu loh. Seperti itu. Oh iya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Ya. Dan juga gini, ketika anak kecil itu mulai dari awal orang tuanya itu nuntut, nggak tahu, pokoknya kalau punya masalah di sekolah harus diselesaikan sendiri. Kalau ada masalah sama teman harus diselesaikan sendiri. Itu tidak apa ya? Bukan orang tua yang acuh, orang tua nggak peduli, akan tetapi itu untuk
melatih anaknya menjadi bertanggung jawab, berpikirnya itu cepat. Itu bisa membentuk pribadi yang ekstrovert. Seperti itu. Ya, seperti itu ya atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya? Apakah ada respon atau feedback dari Anda? Monggo. Nah, sebentar. Saya itu punya pengalaman dulu waktu saya semester berapa? Semester 5, semester 6. Semester 6 itu saya ngajar PAUD. Nah, pengalaman saya mempunyai murid yang introvert banget. Dia bapaknya itu menjadi TNI, ibunya menjadi kepala sekolah SMP waktu itu. Di sekolahan itu dia nggak seperti anak biasanya, meskipun dari keluarga yang tanda kutip punya lah ya, semuanya tercukupi. Akan tetapi karena orang tuanya sibuk atau apa, dia di sekolah itu selalu mengambil barangnya teman. Nah, dalam keluarganya itu tidak boleh jajan sembarangan. Bahkan uang sekolah pun tidak dikasih. Padahal itu TK. Sebenarnya kalau anak-anak TK itu kan ya mau jajan mana aja boleh ya. Yang penting masih dalam kawasan tidak aneh-aneh gitu loh. Itu pun orang tuanya tidak membolehin untuk jajan di mana-mana. Harus memakan bekal yang ia bawa. Nah, anak ini ketika teman-temannya itu memakan jajan dari luar, anak ini selalu kayak gimana, kayak pengen atau apa, dia menyendiri, kayak pengen, kayak mikir atau mau meminta nggak berani. Tetapi suatu ketika dia itu mengambil teman, tidak diketahui, guru-gurunya pun tidak menganggap bahwa oh orang ini gini, anak ini gini, tidak, semuanya sama lah. Tetapi suatu ketika itu mengambil jajannya teman yang ada di tas. Nah, setelah itu ditaruh di tas dia lah. Teman-temannya itu ada yang bilang, Bu, itu diambil. Jajan saya diambil loh, Bu. Terus sama orang itu ternyata tidak hanya mengambil 1-2 kali saja. Itu dari edukasi orang tuanya itu bagaimana sampai membuat karakter anak seperti itu gitu loh. Padahal masalah keuangan juga lebih-lebih lah, menurut saya seperti itu. Sampai beberapa kali guru tidak percaya kalau dilapori sama teman-temannya bahwa si itu sukanya mencuri, Bu, sukanya mencuri. Hampir setengah semester itu mencurinya kapan ya? Bolak-balik lah. Nah, guru-gurunya itu baru menyelidiki 1 minggu. Oh iya, ternyata anak ini tuh sukanya mencuri, sukanya gini-gini, sukanya mengambil barang teman. Padahal masih kecil, tidak ada yang ngajari itu. Orang tuanya pun nggak tahu gitu loh. Nah, habis itu saya dekati. Kenapa sih, Mbak, kok sukanya ngambil punya teman gitu kan? Itu Bu Guru, karena nggak boleh jajan sembarangan, karena nggak dikasih uang sama mama, hanya boleh makan bekal dari rumah. Nah, saya kan pengen Bu Guru, akhirnya minta sama temen, kalau nggak dikasih ya udah saya ambil aja. Nah, hal-hal seperti itu tuh orang tua yang salah. Dia mendidik anaknya, dikira itu anaknya bener, ternyata malah sampai sekolah melenceng. Nah, ketika seperti itu, saya dan guru lain mendekati dia itu, jangan seperti itu ya Mbak, gini-gini, karena mengambil barangnya yang tidak barang sendiri itu dosa dan lain-lainnya. Itu meskipun seperti itu
tidak langsung hilang seketika enggak, tidak langsung berhenti seketika enggak gitu loh. Habis itu kita berdiskusi dengan guru yang lain. Apakah permasalahannya ada di orang tua seperti itu? Ternyata iya memang orang tuanya itu nggak mau anaknya sakit karena makan makanan di luar. Terlalu sayangnya malah salah pendidikan gitu loh. Orang tuanya saya tanyain dan lainnya jawabnya seperti itu. Memang Bu, anak saya ini nggak saya bolehin jajan di luar gitu. Sampai sekarang dia SD pun sering-sering ibunya WA sama saya. Itu ya pendiam, nggak mau apa-apa karena permasalahan yang dari awal sudah ditanamkan seperti itu. Mau minta apa-apa yang nggak berani gitu loh. Pendiam, sangat-sangat pendiam. Bahkan buku buat tugasnya itu habis, dia nggak berani minta gitu. Itu edukasi orang tua yang salah seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Monggo, teman-teman. Ya, gitu ya, jadi gambaran yang ceritakan oleh teman-teman tadi yang ya ada yang ingin disampaikan kembali bisa jadi kami atas jawaban. Atau bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat ya dengan format nama. Tidak usah. Kemudian asal instansi. Ya. Tidak usah di kolom chat. Kita semua ya. berhak berbicara. Kita semua berhak berekspresi. Silahkan. Karena sama-sama belajar seperti itu. Barangkali ada yang malu soalnya Mbak Sela. Ya, monggo. Pak moderator, permisi, saya mau. Introvert ini bisa dirubah, teman-teman. Kita tidak usah malu. Berawal dari hal seperti ini, karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung melalui media, teman-teman yang introvert bisa lah berkata-kata meskipun kameranya dimatikan, bisa untuk kita berbicara seperti itu. Kak mau nanya nih. Iya, tadi Mas Hani lebih dahulu, nanti Marfakan selanjutnya. Mohon maaf, kamera saya bermasalah, jadi menurut saya nih Kak, mohon maaf. Dari ceritanya Kak, dari pengalamannya Kak tadi, dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya bahwasanya untuk menilai dari ke anak itu tadi, mohon maaf, menilai ke didikan dari orang tua itu tersebut mungkin lebih cenderung ke pembentukan karakter anak menurut saya Kak. Iya. Tapi dari sudut pandang yang saya alami melihat, ya saya pernah tapi melihat secara langsung anak seperti itu. Tapi dengan konteks koridor permasalahan agak berbeda. Ya nggak sampai mengambil punyanya teman. Itu kan dia dibentuk, dilatih orang tuanya untuk secara mental untuk mandiri Kak. Di sini kan berarti secara tidak langsung mungkin kalau melihat dari sosok anak ini, dia mungkin melihat dari kecenderungannya dia introvert, tapi sebenarnya bukan berarti dia introvert, tapi melihat dari itu sepertinya saya melihatnya anak itu ekstrovert, karena anak ekstrovert itu lebih cenderung dia pemberani. Nah, di situ. Terus saya mau tanya soal ambivert Kak. Jadi semalam saya searching soal ambivert, ekstrovert sama introvert. Katanya campurannya antara ekstrovert dan introvert. Terus saya lihat lagi di ekstrovert sama introvert, ternyata ekstrovert dibagi dua juga, introvert dibagi dua juga Kak. Iya kan? Introvert itu katanya ada yang namanya
ada yang namanya melankolis, flegmatis juga. Oke. Terus yang ekstrovert juga ada dibagi dua. Apa ya tadi? Koleris sama melankolis. Semuanya kan punya kecenderungan untuk di antara dua yang dibagi tadi kan totalitasnya ada 4. Nah, menurut dari yang sudah saya baca, di antara pembagian 2 ekstrovert, 2 introvert itu memiliki kecenderungan ekstrovert ke introvert ke ekstrovert. Iya kan nggak? Ada kan? Yang melankolis itu kan pembagian dari ekstrovert yang cenderung ke introvert. Dan introvert mempunyai kecenderungan di ekstrovert itu di mana ya? Melankolis mungkin ya. Satunya sanguin. Yang ekstrovert itu ada yang namanya sanguin ya kak ya? Iya ada. Nah itu. Mungkin menurut saya daripada keduanya itu ambivert itu bisa dikatakan sanguin juga bisa dikatakan melankolis. Apakah seperti itu kak? Nah, dari yang tadi dikatakan itu, mula awal pembentukan orang tua yang dikatakan tadi ya Mas, mula awal pembentukan orang tua bahwa kamu tidak boleh jajan di luar, itu orang tuanya tidak menyampaikan keinginan orang tuanya ke anak. Tiba-tiba orang tuanya itu hanya diam dan tidak mengasih uang, hanya dikasih bekal saja. Ketika ada omongan, ketika ada ibunya bilang, Dek nanti jangan jajan di luar ya, gini-gini, itu beda lagi. Nah, masalahnya ini si ibu tidak memaparkan buruk-buruknya ketika jajan di luar. Jadi anak itu terima apa adanya gitu loh. Nah, anak itu ketika mau sehari-harinya anak itu tidak hidup dengan orang tuanya. Hidup orang tuanya itu hanya malam. Ketika pulang kerja paginya itu sekolah, siangnya sama pembantu. Pembantu pun tidak intens seperti orang tua seperti itulah. Makanya anak itu jadi pendiam, mau tanya ngapa-ngapain juga males kan. Apalagi kalau sudah memegang HP seperti itu. Jadi anak itu berpikir, aku mah ngomong ra ono sing tak ajak omong kok. Bahasa kasarnya kan seperti itu. Mungkin dia memikirkan seperti itu. Makanya dia itu meskipun kepribadiannya seperti campuran yang jenengan katakan mengambil barang orang lain itu pemberani, tetapi kejelekannya dia itu tidak mengungkapkan ke orang tuanya. Nah, sedangkan yang jenengan tanya itu ambivert itu apa sih? Terus gimana tadi Mas? Ambivert itu memiliki kecenderungan di antara salah satu sama yang lain. Ringkasnya seperti itu kak. Ambivert itu kan campuran secara global antara introvert dan extrovert secara global gitu kan. Kalau menurut Kalsung seperti itu yang saya baca. Kalau yang di kelompok-kelompokkan itu kan ada tipe-tipe. Tipe ambivert itu ada 2, tipe introvert, tipe extrovert itu ada 2, tipe introvert ada 2 itu mungkin tidak maksudnya itu orang dipilih-pilih bahwa ini tuh pasangannya ini pasangannya ini tuh enggak, tetapi semuanya itu pembahasannya secara global bahwa ambivert itu ada ciri dari ekstrovert sedikit dan ciri dari introvert sedikit. Nah, ciri-ciri ambivert itu seperti apa sih? Orangnya itu setengah-setengah kan, jadi kita tidak bisa menjudge bahwa orang itu ambivert, tidak.
orang ini itu tidak bisa gitu. Karena sekarang itu sesuai dengan kondisi kita, keberadaan kita gitu. Masa iya jenengan baru kenal dengan orang langsung, oh iya gini gini gini, selamat pagi dan lain-lain, ayo mangan bareng-bareng gini gini gini, kan enggak. Harus mengikuti mengikuti keadaannya dulu. Kita harus saling pandang dulu. Oh iya, orang ini gimana ya, gini gini gini. Masa iya kedatangan tamu dari mahasiswa lain kita langsung, wah ayo kita main bareng gini gini gini. Seenggaknya kan kita harus kenalan dulu dan lain-lain. Orang-orang seperti itu kan gimana ya, sekarang itu sesuai dengan keadaan aja lah. Kalau kita sudah bisa berpikir secara 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 dewasa seperti itu. Iya enggak ketika jenengan seperti itu. Kalau masih kecil mah bisa dikatakan hanya dua kepribadian, introvert dan ekstrovert. Kalau sudah besar bisa berpikir menginjak dewasa, itu bisa berpikir secara real. Ketika ketemu orang mau seperti ini, mau seperti ini, itu kan sesuai dengan keadaan. Gimana Mas? Iya, Kak. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Makasih, Kalau Kak. jenengan bisa mengatakan nggak bahwa diri saya itu seperti ini, diri saya seperti ini, bisa nggak mengatakan seperti itu? Oh, bisa. Alhamdulillah saya Termasuk bisa. golongan kepribadian apa jenengan? Saya ambivert, Kak. Campuran ya, sesuai dengan keadaan berarti ya. Iya. Nah, apa yang jenengan rasakan sekarang ketika menjadi orang yang ambivert? Pusing, Kak. Kenapa Sering pusing? stres. Huh? Pusing. Kenapa pusing? Jadi gampang bingung. Halo teman-teman. Bingungnya mungkin memiliki pemikiran ingin diam atau ingin rame gitu. Istilahnya seperti itu. Oh gitu. Ya kan semua karakter kan mempunyai titik kan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Gimana? Ya semua karakter kan ya ekstrovert introvert kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin di sisi itu yang lebih cenderung saya alami itu ya seperti itu tadi yang saya katakan. Lebih bingung lah. Kadang bingung tapi memiliki sudut pandang yang agak bisa dipahami, memahami ekstrovert atau introvert. Ya bagus ketika jenengan bisa memahami diri sendiri, itu bagus. Awalnya seperti ini, awalnya seperti ketika ketemu dengan sekelompok ini, jenengan mau introvert, jenengan mau ekstrovert atau tidak pas, jenengan bisa olah sendiri. Itulah dinamakan pemikiran yang sudah dewasa seperti itu, sudah bisa memikirkan. Biasanya ada yang enggak, meskipun mahasiswa sudah semester lama, tapi ketika ketemu orang langsung barbar gitu juga harus diedukasi gitu loh, biar tidak seperti ini seperti itu gitu loh. Nah, mendekati kita harus belajar mendekati orang-orang yang seperti itu gimana sih gitu, pendekatannya bagaimana gitu. Ada yang tahu pendekatannya teman-teman? Belum tahu, Kak. Monggo yang lain yang sudah tahu. Biasanya kan punya banyak teman-teman orang yang suka meriah, orang yang suka rame-rame, itu pendekatannya gimana? Sedangkan orang yang sukanya teman-teman sedikit tapi intens, hanya itu aja temennya, itu gimana gitu loh. Barangkali teman-teman punya teman yang seperti itu, monggo lah di-share bareng-bareng. Ya, monggo buat teman-teman saling pengalaman atau pribadi atau mungkin teman, ya pengalaman pribadi maupun teman bisa saling share, kita bisa banyak pengetahuan dan ilmu yang kita dapat.
Kami persilahkan, monggo. Nah, untuk teman-teman yang mau mendekati teman-teman kayak ekstrovert itu, ketika berbicara hati-hati. Meskipun dia pemikirannya barbar, pengennya meriah, omongnya yang objektif, suka ceplas-ceplos, tetapi ketika dia disakiti oleh perkataan sedikit pun, dia akan mengena dan itu bakal diingat sampai kapanpun. Itu kelebihannya orang ekstrovert. Seperti orang introvert juga sih. Orang introvert itu kan tapi kalau orang introvert itu biasanya gampang lupa sih kalau diomongi orang yang suka objektif, terus bahasanya itu agak keras dan lain-lain, itu biasanya lupa. Yang dianggap bahwa serius itu biasanya orang yang maunya halus, terus pembicaraannya serius, itu biasanya malah dia diingat-ingat betul. Ayo teman-teman, masuk semene berayo ora ono sing di pengalaman. Silakan teman-teman yang ingin berbagi pengalamannya terkait dengan materi yang telah disampaikan dengan sangat bagus. Bisa disampaikan kepada teman-teman semua supaya kita juga lebih paham dan mengerti. Silahkan Mbak, siapa ini? Mbak Nabila. Barangkali punya pengalaman bisa diceritakan. Khalifatun Nabila, monggo Mbak. Enggak dulu Mbak, coba yang lain dulu. Izin menambahkan. Saya keluar. Monggo, yang mau menambahkan tadi siapa? Saya, Kak. Ya, monggo. Menurut pengalaman saya pribadi, untuk orang itu sebagian besar harus dipancing terlebih dahulu ya. Soalnya kan tertutup. Ya nggak semua tertutup sih, mungkin ada yang sudah mempunyai circle pertemanan tersendiri, tapi kan nggak seluruhannya bisa tercurahkan gitu loh. Menurut saya cara pendekatannya itu secara empat mata ya, lebih emosional. Karena kan introvert itu lebih suka suasana yang pembicaraan yang santai, tenang. Itu juga pengalaman saya. Ya, terima kasih. Mbak, siapa ini? Fajar Ayu, Mbak Fajar Ayu Ramadhani. Fajar Ayu. Terus yang lain, monggo bisa cerita. Mas, moderator. Ya, siap. Yang tanya, yang berani mengungkapkan itunya, unek-uneknya nanti dicatat ya. Oh, yang tadi sudah itu menyampaikan. Iya. Kapan ini teman-teman ketemu? Udah offline, Kak. Kalau udah offline, Kak. Insya Allah. Ini masih kalau keadaan sudah membaik. Ya, berdoa saja. Ini rata-rata semester berapa sih?
Ini secara umum ada yang maba, ada yang angkatan 20, ada angkatan 18, 19. Dan bukan dari PPI saja, ada yang dari luar fakultas, ada yang dari prodi lain gitu, Mbak. Bagus. Ini kebetulan saya lagi di Fakultas Dakwah nih, teman-teman. Barangkali yang belum sampai ke kampus, biar lihat nih belakang saya nih. Sangat bagus ya tentunya. Ayo kembali lagi ke diskusi, barangkali teman-teman punya pengalaman bisa diekspresikan biar teman-teman yang lain tahu. Sekali lagi kita di sini itu diskusi, belajar bareng. Saya tidak mau presentasi sendirian. Tadi ada Mas Farhan sepertinya yang ingin menyampaikan pas di awal itu, pas bareng dengan Mas Hani Irfan. Apa masih ada yang disampaikan, Mas Farhan? Ya, masih Mas. Ya, Jadi gini Mbak, antara introvert terus extrovert sama ambivert itu lebih baik yang mana ya? Lebih baik yang mana? Sesuai kondisi, Mas. Kalau sekarang. Orang kan berbeda-beda pandangannya. Ketika ada teman-teman yang sukanya rame, yang sukanya grab, ya ditaruh di teman-teman yang suka pendiam, itu pun nggak bagus. Karena dia tidak nyaman. Sebaliknya juga, ketika teman-teman itu sukanya orang sedikit, sukanya berfokus pada hal-hal tertentu, terus ada kedatangan orang-orang yang ramai, yang objektif, segala hal dibicarakan, itu pun orangnya juga tidak nyaman. Seperti itu. Nah, sesuai kondisi. Jadi kita ya tidak bisa mematok bahwa diri saya itu introvert, diri saya ekstrovert, tidak bisa mematok seperti itu. Kita harus tahu diri lah, tempatnya di mana, tuh Mas. Untuk pendekatan teman-teman yang seperti itu, sudah bawaannya ketika ada orang ekstrovert itu kan biasanya malu bertanya, introvert itu kan malu bertanya, dia suka sendiri, cenderung fokus ke hal-hal yang dia inginkan. Itu harus pelan-pelan kita mendekati, tidak perlu orang banyak, beberapa orang bisa, maksudnya 4 mata, atau kita bisa sedikit orang lah, jangan terlalu banyak ditanyain gini harus dipancing-pancing dulu, seperti yang tadi dikatakan. Seumpama, kenapa sih kamu tuh sukanya sendirian gini atau tidak nyaman, atau ada yang jenengan pikirkan atau apa, hal itu harus diomongkan pelan, tetapi perkataannya itu benar-benar hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang tersebut gitu. Nah, kalau orang yang ekstrovert pun agak gampang ya, ketika ketemu saya halo saja di jalan, besok ketemu lagi itu udah bisa dikatakan, oh orang itu akrab, seperti itu. Tapi kalau ngomong juga hati-hati dalam orang ekstrovert itu, jangan sampai menyakiti satu kali dengan menyakiti orang ekstrovert, ya udah, nanti ketemu berikutnya ya wes, nggak akan bagus komunikasinya ketika seperti itu, karena dari awal sudah meninggalkan jejak jelek, perkataan jelek itu. Orang ekstrovert itu kan cenderung sakit hati, ya, kalau kena perkataan sedikit saja. Itu teman-teman. Seharusnya pengurus HMJ mengadakan
diskusi itu jangan lama-lama, 1 minggu sekali gantian dengan siapa gitu. Apalagi sekarang sudah tidak ada kuliah, ya kan? Iya Mbak, ini baru yang terjalan udah 2 kali dalam 2 bulan berturut-turut. Ya, Sebulan seharusnya sekali bisa sih untuk wacananya. sebulan, 1 minggu sekali. Dosen-dosen juga banyak yang nggak sibuk karena sudah selesai kuliahnya, nilainya juga sudah selesai gitu. Untuk teman-teman bisa sembari absen di kolom chat sudah tersedia link absennya. Silahkan teman-teman absen dulu. Ini ada sertifikatnya kan? Ada udah terlampir di absen Mbak. Sertifikat besok ketika mau ujian kompre. Meskipun sertifikatnya tidak file di kertas, sebisa mungkin teman-teman mengumpulkan soft filenya biar besok tidak keteteran ketika ada persyaratan seperti itu. Harus banyak-banyak mengikuti diskusi karena nilai pengumpulan sertifikat itu apa tahu sekarang itu 60 baru dapat nilai A. 60 sertifikat nasional maupun internasional. Ya, baik kepada teman-teman. Tadi sudah ada beberapa anak yang telah menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaannya. Untuk yang lain, mumpung masih ada waktu untuk diskusi, bisa kita saling sharing maupun bertanya kembali terkait apa itu introvert, extrovert maupun ambivert dan terkait bagaimana cara-cara menyikapi orang-orang yang seperti itu bisa ditanyakan sekali teman-teman. Mumpung pemateri yang sangat luar biasa ini. Sebentar, sekali-kali untuk teman-teman, barangkali ada yang punya pengalaman, Mbak, saya pengen cerita seperti ini, monggo silahkan, enggak apa-apa. Nanti kita kasih sesuatu dari saya. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Sela. Ya, itu dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman itu yang biasanya ada ilmu yang tersembunyi di balik pengalaman yang kita alami. Itu bisa disampaikan sekali teman-teman. Jadi bagaimana cara menyikapinya, kita bisa belajar bersama-sama di sini. Karena ini terkait pengalaman, ya mungkin banyak sekali ya pengalaman interaksi kita dengan orang-orang sekitar yang tentunya berbeda-beda. Silakan teman-teman bisa untuk menyampaikan terkait pertanyaan ataupun pengalaman atau pendapat dari teman-teman seperti apa. Izin masuk, Kak. Ya, boleh. Oh, iya, Saya ingin berbagi silakan. pengalaman sekaligus ya. Jadi pengalaman saya punya ada tipikal introvert sebenarnya, tapi suka dengan kebebasan, nggak suka kalau terlalu dikekang gitu loh. Iya. Dari keluarga yang berkecukupan, orang tuanya juga. Sebenarnya orang tuanya itu nggak acuh juga sih. Sayang banget malah. Segala kebutuhan tuh terpenuhi semua. Tapi apa? Ada masa di mana dulu tuh waktu pendekatan ya. Saya belum tahu soal itu, tapi semakin lama
akhirnya dia tuh kayak berterus terang sendiri gitu loh. Kalau dia tuh merasa tertekan secara emosional juga secara batin, akhirnya dia itu melakukan self harming. Jadi ya dengan cara menyayat beberapa anggota tubuhnya lah. Pasti tahu ya Mbak soal hal itu. Nah di situ tuh saya benar-benar berpikir keras gimana sih caranya biar berhentiin dia gitu loh. Soalnya benar-benar merugikan diri dia sendiri dan orang tua dia pun nggak pernah tahu soal hal itu. Jadi mungkin dari seluruh orang yang dekat sama dia, cuma saya yang tahu gitu loh. Nah cara saya itu cuma bisa berbicara secara ya emosional, istilahnya curhat satu sama lain. Kenapa sih kamu kok gini gitu loh? Kenapa orang tua sampai nggak tahu? Emang ada apa di keluarga kamu? Terus berbagai hal macam pertanyaan lah. Sampai saya tuh benar-benar ada di titik. Oh ya Mbak, kalau ada orang yang self harming kayak gitu tuh kayak kita juga ngerasain gitu loh. Gimana mereka gitu. Sampai saya tuh pernah udah bodo amat gitu. Kalau terus-terusan kayak gitu, ya udah terserah kamu. Saya pernah di titik kayak gitu sampai berpikir ulang lagi, ya Allah, kok dia tuh pasti butuhin sosok yang jadi apa ya, support sistemnya dia buat ngejalanin kehidupan gitu loh. Nah menurut Mbak Sela sendiri buat ngadepin orang pada titik yang udah pada titik self harming itu gimana ya? Ya, itulah jenengan BPI. Iya, Mbak. Dari situ bisa belajar untuk menjadi konselor. Semua orang bisa jadi konselor, tapi konselor yang sejati itu mengetahui teori-teori tentang konseling seperti itu. Nah, mendekati orang-orang yang seperti itu tidak bisa hanya sendirian, harus melibatkan dengan orang lain. Misalnya nih, sebagai konselor itu ketika sudah diselesaikan beberapa pertemuan dengan ini, pertemuan satu konselor dengan klien, tetapi tidak bisa diselesaikan dalam itu, tetap kliennya tidak bisa berhenti, itu jenengan bisa meminta tolong dengan konselor lain seperti itu loh, untuk saling memberi motivasi kepada si klien tersebut gitu. Nah, itu pun tidak hanya dilakukan dengan Mbak, pemberi masukan atau orang seperti diberi contoh, misalnya diajak keluar orang yang seperti itu, diajak melihat di bawahnya klien itu, dibawa ke tempat, kalau di Semarang itu mana ya, tempat-tempat orang yang paling miskin, ya bukan paling miskin, maksudnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan, apalagi dia kan orang yang serba ada, orang yang berkecukupan misalnya, orang yang suka adik-adik, dicontohkan dengan adik-adik yang sukanya meminta-minta, dia serba kekurangan seperti itu harus dicontohkan orang-orang seperti itu, tidak bisa langsung dimasuki, dikasih masukan-masukan seperti ini, nanti kamu seperti ini, nanti kalau kamu gini-gini, tidak bisa orang itu melepaskan pikirannya hanya begitu saja, tidak bisa, harus diberi dengan contoh, dan tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan masalahnya itu gitu. Harus melibatkan orang kedua dan ketiga. Tapi kalau posisinya ada di dalam pondok itu gimana ya Mbak? Yang di dalam pondok maksudnya orangnya, kliennya di dalam pondok? Iya. Ya bolehlah, ketika
tidak ada kegiatan, diajak keluar, terus diajak ketemuan, gini-gini dipahamkan. Setelah itu kita ngajak orang ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah itu gitu. Ketika hanya satu orang tidak digubris, itu harus melibatkan orang lagi agar dia itu benar-benar mau berubah. Dan contoh, biasanya orang seperti itu butuh contoh. Pendekatannya memang lama, memang sulit orang seperti itu. Seperti orang yang kena narkoba itu, yang ada di Gunung Pati, yang tempat-tempat orang narkoba itu mana sih? Lutfin mana Lutfin? Itu ada di Gunung Pati, teman-teman rehabilitasi narkoba itu memang sulit. Saya pernah masuk di situ. Ya ada anak muda, ada orang tua, ada yang adik-adik juga ada. Kebanyakan Cina. Itu dia sudah ketergantungan dengan narkotika itu banyak. Itu juga tidak bisa diselesaikan dengan satu konselor kalau dia diselesaikan oleh beberapa konselor, dan itu butuh contoh, tidak hanya perkataan saja yang harus dikeluarkan oleh dia, dan juga kegiatan-kegiatan yang mendasari dia itu lupa dengan kebiasaannya seperti itu. Kalau jenengan besok mau penelitian skripsi, bisa datang ke Gunung Pati, itu tempat teman-teman rehabilitasi narkoba itu. Tapi sebuah perubahan itu kan terjadi atas kemauan diri ya, Kak? Iya. Kalau hal itu belum tertanam, gimana? Nah, karena gimana ya, Mbak? Pribadi itu menganggap bahwa sing ngomong itu cuman kamu saja gitu loh. Beda lagi ketika yang ngomong itu ada temennya yang ngomong, terus biasanya sih melalui konseling sebaya. Konseling sebaya itu ketika jenengan satu orang tidak dianggap, terus ada orang lain, kayak konseling kelompok kalau dalam teori konseling sebaya itu. Tapi ya kembali juga ke orangnya. Ketika orangnya itu kepribadiannya sulit banget untuk menerima, maunya seperti ini, yo gimana lagi, harus bawa ke psikolog itu. Kita sudah tidak menekan dia lagi, itu sudah larinya ke psikolog, bukan ke konselor. Seperti itu. Makasih Mbak. Itu masalah Mbak, masalah adik kelas saya, dan sekarang alhamdulillah sudah membaik sih, nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Alhamdulillah. Ya, nah orang-orang yang seperti itu tuh jangan lengah dengan kesendirian. Nanti kalau lengah dengan kesendirian, dia akan balik lagi. Harus ada yang mendekati, harus ada yang memperhatikan, meskipun tidak orang tua, teman, atau apalah, harus ada orang yang memperhatikan benar-benar itu. Kalau lengah nanti kembali lagi. Ya Mbak, terima kasih Mbak Sela atas Ya, terima kasih kepada Mbak Fajar Ayu yang telah menyampaikan terkait pengalaman pribadinya. Semoga dengan jawabannya bisa diterapkan ya Mbak, bisa menjadikan wawasan baru tadi yang kita semua juga tentunya. Mas, tadi yang udah berani berekspresi berapa orang ya? 2, 3, 4. Kisar ada 4 orang Mbak, dengan tadi ada yang 2 kali juga sih. Oh, yang satu-satu aja. Nanti itu ya, tak kasih pulsa ya, teman-teman. Oke. Ya, sih.
Ya, itu kan teman-teman, alhamdulillah dapat bukan hanya dapat materi saja, tapi juga dapat ya sedikit bingkisan online gitu ya, pulsa dari Karena Mbak sekarang Sheila karena langsung. sekarang kebutuhannya itu Alhamdulillah. mau tak kirim apa namanya snack juga nggak pada di sini kan repot. Iya, betul sekali. Kalau itu mungkin nanti tugasnya kami sih, Mbak. Iya. Ya udah cukup sekian ya Yep. teman-teman. Barangkali pengen diskusi lagi, monggo chat saya. Kalau saya lagi luang bisa diskusi bareng, bisa belajar bareng. Saya stay di Semarang terus karena waktu-waktu mepet mau sidang tesis. Doakan semoga segera selesai ya teman-teman. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sheila. Terima kasih Mbak Sheila, mohon maaf. Terima kasih Kak. Bareng. Nggih, foto bareng. Oh ya, Go. Untuk kominfo bisa dikondisikan Foto bareng. dan untuk semua teman-teman diharap untuk on kamera ya, semua bisa on kamera terlebih dahulu. Monggo. Kita ada sesi foto bersama sebelum Mbak Sheila izin mengundurkan diri. Karena acara juga belum ditutup, jadi jangan keluar lebih dahulu ya teman-teman. Fotonya gini ya, jempol terarah. Oke. Monggo kominfo bisa aba-aba. Siapa aja ini yang belum on kamera? Udah apa belum nih? Gak dihitungin. Udah. Gimana ini? Gak ada jawaban? Ada yang screenshot? Monggo dari Kominfo. Kominfo biasa nih. Iya, tadi udah dibilangin kok. Ya ini pesertanya aduh semakin berkurang saja. Sudah apa belum? Sudah apa belum, Lal? Info gimana? Sudah ya, saya keluar, sudah. Jadi, oh ya. Iya sudah Mbak. Terima kasih. Oke gitu ya. Jadi teman-teman, diskusi pada siang hari ini, alhamdulillah banget ya dengan pemateri yang sangat luar biasa dan materi yang sangat tentunya bisa berguna banget untuk kehidupan kita. Jadi kita bisa mengenal siapa itu orang introvert, extrovert maupun dari keduanya atau yang kita sebut dengan ambivert. Jadi memang kehidupan ini memang ya banyak banget lah sifat-sifat dari orang jadi bagaimana tentang kita menyikapinya tadi ya sudah dibicarakan juga sama Mbak Ella terkait sesuai kondisi ya seseorang itu kita menyikapinya jika pertanyaan lebih baik mana cara ketiga sifat tersebut ya itu dengan orang dan kita mengimplementasikan seperti apa dalam bahasa sehari-hari. Itu ya teman-teman, alhamdulillah semua sesi tanya jawab dan dari diskusi ini juga selesai. Ada yang bilang konsumsi, ya konsumsinya online ya dek. Oke, sekian dari kami ya. Sebelum itu, saya selaku moderator dan membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali ya. Banyak sekali kesalahan dan kekurangan tadi di awal juga sedikit kendala sinyal.
Acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih partisipasi saya mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sehat.